Selamat sore, teman-teman sekalian dan Pak Nurkolis. Nama saya Nathanael Susanto, NIM saya 24202123. Hari ini saya ingin mendemokan dan juga sedikit menjelaskan tentang proyek saya yang berupa aplikasi stok barang. Ya, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke proyeknya. Yang pertama, pastinya kita masuk di uh, uh, halaman loginnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan user bagi ya, tunggu sebentar. Nah, seperti itu. Jadi tadi itu login. Jadi cara kerja login tadi, uh, di aplikasi saya akan mengecek apakah saya memiliki yang namanya authentication token. Lalu saat saya tidak memiliki token tersebut, saya diminta untuk mengambil username dan password yang sudah. Nah, username dan password ini akan dicocokkan di database yang saya sudah miliki. Ya, lalu dicocokkan. Jika misalnya salah seperti ini, misalnya saya masukkan sembarang, dia akan muncul username atau password salah. Nah, di bagian sini, jadi saat saya masukkan username dan passwordnya benar, maaf, nah, kita bakal masuk ke dalam aplikasi. Yang kedua, di sebelah sini kita memiliki tabel daftar stok barang, daftar riwayat pembelian, dan riwayat penjualan. Di sini saya akan menunjukkan kalian sistem scroll atau create, update, delete. Sebentar, saya lupa aktif. Oh ya, create, update, delete. Maaf. Tanpa basa-basi saja, kita mau tambahkan barang terlebih dahulu di sini. Jadi ini adalah project lama saya yang saya udah benerin, lalu saya tambahin lagi front end-nya. Jadi mohon maaf kalau ada bug dan lain sebagainya. Di sekitar 107 stoknya, misalnya kita tambahkan 50 stok di gudang saya seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat kalau berhasil disimpan. Di sini data saya bakal masuk ke tabel ini seperti ini. Di sini juga menunjukkan bahwa nama data saya, nomor seri dan stoknya, dan lokasi di gudang mana saya menyimpannya. Lalu di sini ada riwayat pembelian. Jadi riwayat pembelian ini juga berhubungan dengan stok barang, begitu juga penjualan. Jadi stok barang ini menjadi data bagi pembelian dan penjualan, dan riwayat pembelian ini dan penjualan ini juga berefek ke stok kita. Jadi saat di riwayat pembelian saya menambahkan saya membeli 40 barang lagi dari supplier saya. Misalnya saya masukkan tanggalnya hari ini, simpan. Nah, di riwayat pembelian di sini bisa terlihat kalau saya sudah membeli
40 segi 7 dari supplier saya. Lalu saat kita lihat di stok, maka stoknya sudah stok dari persegi 7 sudah bertambah sebesar 40, yaitu jumlah yang kita beli. Begitu juga di bagian penjualan. Di bagian penjualan kita misalnya menjual segi 7 juga. Kita menjual sebanyak 40 barang ke Pak Sudirman di hari ini. Ya, harus kita simpan, berhasil disimpan. Nah, di sini bisa terlihat kalau kita sudah menjual 40 segi 7. Jadi saat kita cek di stok, barangnya juga sudah berkurang. Lalu kita juga bisa di sini mengedit barangnya, misalnya di gudangnya, lokasi tempatnya saya ganti menjadi gudang teman saya simpan, berhasil disimpan. Nah, bisa dilihat di sini lokasinya sudah berubah menjadi lokasi gudang teman saya. Saya juga bisa menghapus barang ini dari daftar stok saya, dan akan ada seperti ini. Kita oke. Bisa dilihat kalau segi 7-nya sudah hilang dari daftar stok barang. Begitu juga di pembelian dan penjualan, sudah tidak memiliki riwayat di mana barang segi 7 ini pernah dibeli. Gitu. Kita juga di sini ada yang namanya sortir juga. Jadi dia mengsortir dari stok yang paling sedikit dan nama. Bisa dilihat seperti ini. Lalu kita juga bisa logout. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang back end dari project saya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan bagian-bagiannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama-tama adalah serializer. Yang pertama adalah serializer. Di serializer ini bertugas sebagai agar objek yang kita punya di data kita, misalnya kayak stok barang tadi, bisa yang namanya terkonversi jadi JSON dan terkirim ke front end. Jadi bisa dilihat di sini. Oke. Lalu ada juga di bagian sini kita bisa melihat view. Nah, tugas view di sini adalah dia menangani request seperti get, post, etc. Jadi seperti disinilah semuanya itu di update. Jadi ini adalah kayak penerima request, seperti itulah bisa dibilang. Menjelaskan alur project saya terlebih dahulu. Jadi tadi 3 aplikasi, saya akan di aplikasi saat saya mau menambahkan objek barang atau edit barang, hapus barang dari riwayat datanya stok barang, itu saya ngirim request ke Django. Lalu di Django dia mengizinkan akses, dia lihat kita punya akses apa enggak.
kayak login tadi. Lalu dia bakal mengarahkan ke view yang tepat. Jadi ke view ini, ke bagian ini. Misalnya tadi dia mau ngambil apa? Stok ya. Dia menunjukkan ini. Nanti requestnya bakal diarahkan ke stock view set sih. Oh ya bener. Stock view set ini. Lalu serializer ini, stock realizer ini bakal mengubah data yang dibutuhkan ke JSON, lalu ditunjukkan lagi ke kita di front end. Iya, mungkin segitu dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau mungkin ada kekurangan atau kata-kata yang tidak mengenakan dari saya. Mungkin sekian dulu dari saya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan, salah kata atau segala macam. Saya akhiri terlebih dahulu. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas.